Shalom Bapak Ibu dan saudara, senang sekali jumpa dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, saya akan membahas terusan dari 2 hari yang lalu, yang kita sudah bahas tentang apa itu buah roh, kemudian apa itu buah roh yang utama yang disebut kasih. Maka pada bagian ini kita akan membahas tentang satu hal yang penting, yaitu buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Sukacita. Sebelum diteruskan, perlu kami sampaikan bahwa sukacita yang dimaksud adalah sukacita karena Roh Kudus, bukan sukacita yang sering kita hadapi dalam kehidupan di dunia, yang dipenuhi keinginan kita lalu kita sukacita. Misalnya ya pengen dapat arisan lalu dapat, ya sukacita gitu. Kalau yang lagi mancing kepengen dapat ikan gede, dapat, sukacita gitu. Kalau yang nembak yang disukai dan kemudian ia yes dan akhirnya pacaran, sukacita gitu ya. Atau anaknya lama nggak lulus ujian dan akhirnya lulus, sukacita gitu. Itu bukan itu gitu. Kalau sukacita Roh Kudus itu lahir dari dalam, kaitannya dengan roh. Kalau sukacita dunia itu dari luar, karena kita punya keinginan tercapai. Nah, saudara-saudara, supaya tidak membingungkan, kita akan coba lihat nanti pelan-pelan bagaimana kesaksian Alkitab tentang sukacita. Dan kita akan mendalami satu tema ini yang menarik. Semoga kita bisa menghayati sukacita. Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk membahas lebih detail tentang karunia kedua, yaitu sukacita, yang beda dengan sukacita dunia, gembira, ketawa-ketawa, pesta, ya beda. Tadi sudah saya ungkap hal ini. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Yang demikian sabda Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Saudaraku, jadi sukacita yang dimaksud adalah kedalaman relasi orang beriman dengan Tuhan. Dan di situ diungkap bagaimana senantiasa relasi itu ada. Pemazmur katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Bahkan dia sebutkan, Ia berdiri di sebelah kananku. Saudaraku yang terkasih, relasi yang mendalam dengan Tuhan, yang terwujud dalam kehidupan kasih, yang merasuk dalam sanubari keyakinan yang kokoh, itulah sumber sukacita.
tidak dalam situasi tertentu. Kalau yang nyenengke, yang keturutan, yang kesampaian, keinginan, sukacita, kalau enggak kemudian dia enggak begitu. Enggak begitu. Tapi dikatakan di sini bagaimana ia bersukacita karena kasih Tuhan yang nyata. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jelas sukacita ini adalah bersumber dari dalam hati, yang sumber utamanya adalah Tuhan. Saya pernah mengunjungi orang sakit, dan dia sakit cukup berat, saudara, karena dia sakit jantung. Dan ketika saya mengunjungi di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta, ketika saya masuk, wajahnya cerah. Saya kaget, saudara. Karena selama 32 tahun saya melayani, kalau mengunjungi orang sakit itu ya sedih, ya paling tidak tenang, coba sembunyikan perasaan. Kalau ini enggak, dia sukacita. Dia berkata, "Oh, Pak Pendeta, jantung kula bocor nih, sanjake pun meh wayahe," gitu. Dia, wah, saya yang datang, gimana perasaannya? Ya begini. Tapi kalau sudah Tuhan kehendaki, ya nanti kita semua akan berpulang, Pak. Tapi kalau belum ya nanti ya sembuh melalui rumah sakit ini, katanya. Saudara, saya heran, tapi saya senang. Karena apa? Karena itu teladan buat saya di tengah sakit penyakit, bahkan rasa yang menusuk-nusuk di dada, dia tetap bersukacita. Saya memang tidak kaget ketika dia bisa keluar dengan sehat dari rumah sakit itu dan diberkati Tuhan. Sukacita meskipun sedang sakit, sukacita meskipun sedang beban derita yang berat, sukacita meskipun sedang ada masalah yang luar biasa. Bukan karena masalahnya, karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menuntun di jalan kehidupannya. Seperti kesaksian pemazmur dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Bahkan dikatakan di sana, di hadapanmu ya Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, Mazmur 16 8 sampai dengan 11. Ada satu ayat lagi yang kita mau cermati baca, yang didapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes 15. Yohanes 15. Kita akan cermati ayat 10 dan 11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Yang demikian sabdanya. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, saya ulang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 11, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 10 dan 11, terutama ayat yang ke-11. Oke, di Yohanes ini dijelaskan, saudara, bahwa sumber sukacita itu Tuhan yang berkarya di dalam Kristus. Dan dikatakan kalau sukacita mau penuh, ya syaratnya adalah kita punya relasi yang benar dengan Kristus. Yang ditunjuk pada ayat 10 adalah menuruti sabda dan perintah Tuhan. Berarti dia punya spiritualitas yang baik. Jika kita punya spiritualitas yang baik, jika kita menuruti perintah Tuhan, maka
sukacita Yesus ada di dalam kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Itulah sebabnya, saudara, Filipi 4 ayat 4, meskipun di penjara, dan kondisi penjaranya sama sekali tidak manusiawi, meskipun dia sedang menderita, meskipun dia sedang didera persoalan, kesulitan, ya, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, bersukacita adalah tanda kedewasaan iman. Buah roh yang kedua, bersukacita. Yang pertama kasih, yang kedua bersukacita. Dan sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita jalani hidup yang penuh dengan dinamika, kesulitan, problem, masalah, kesulitan macam-macam ini dengan sukacita surgawi, bukan karena kita tidak punya masalah, tapi karena kita punya pengharapan dan kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Saudaraku, mari kita jalani hidup ini dengan tetap meyakini kasih Tuhan dan wujudkan buah roh kedua, yaitu sukacita karena Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama-sama akhiri untuk permenungan kita ini dalam doa. Saya akan berdoa supaya kita punya roh sukacita, supaya buah roh ini bukan sekedar yang tertulis di Alkitab, ya, Galatia 5, 22, 23, supaya itu betul-betul ada dalam hati kita, dan kita berani bersaksi sebagai orang yang beriman, yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia pun dikala kami tidak setia, yang tetap mengasihi pun di saat kami miskin akan kasih. Allah yang penuh kasih, yang melimpahkan kasih-Mu di dalam karya Yesus Kristus, dan sekarang kami hayati senantiasa dalam karya Roh Kudus. Izinkanlah kami memiliki buah roh, tak hanya kasih sebagai yang utama, tapi juga buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Justru di tengah pandemi, memasuki masa new habit, new normal, justru di tengah sakit penyakit yang mengancam, di tengah resesi ekonomi, krisis, di tengah banyak persoalan dan masalah di sekitar kami, di tengah beban hidup yang meningkat, kami akan hadapi dengan tabah, dengan keyakinan Tuhan menolong kami. Kami akan tetap bersukacita, bukan karena kami tidak punya masalah, tapi karena kami punya pengharapan bahwa Tuhan sumber kekuatan. Kami bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk inspirasi hari ini. Kami belajar untuk memiliki buah roh yang kedua, sukacita. Berkati saudara-saudara kami dengan dinamika persoalan, kesulitan, masalah yang mereka hadapi, supaya mereka tidak melupakan Tuhan dan tetap bisa merasakan pengharapan yang melahirkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon, kabulkanlah. Di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.